Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Mia Duyana. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 5 kelas Big Data Communication kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami yaitu Big Data Life Cycle, analisis Google Maps Mall Jakarta Utara sebagai strategi komunikasi pemasaran. Eh, Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu next ada Ririn Desviana Rohim, Dia Putri Yustira, Rizky Maulana Akbar, saya Dinda Rahmadina selaku moderator, kemudian Aura Salsabila Karlan. Selanjutnya, data dari perkembangan teknologi digital yang telah menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar atau yang dikenal dengan istilah big data yang dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasikan berbagai pola perilaku masyarakat termasuk kebiasaan konsumsi dan mobilitas. Salah satu sumber data yang mudah diakses dan kaya informasi adalah Google Maps. Di sini kami menggunakan tools Apify sebagai tools scraping kami dan memilih Google Maps sebagai platform yang menyediakan berbagai informasi mengenai suatu tempat seperti rating, jumlah ulasan, lokasi, alamat, dan kategori tempat. Di antara berbagai data tersebut, ulasan pengguna menjadi sumber informasi kami yang paling penting, termasuk data user generate, konten yang mencerminkan persepsi serta pengalaman nyata konsumen secara jujur dan otentik. Berdasarkan hal tersebut, kelompok kami memilih Jakarta Utara sebagai lokasi penelitian wilayah. Karena wilayah ini dipilih karena memiliki banyak pusat perbelanjaan, mall dengan karakteristik yang beragam, mulai dari mall yang berskala besar dengan fasilitas lengkap hingga mall yang menyasar segmen pengunjung tertentu. Keberagaman tersebut menjadikan analisis lebih menarik serta mampu memberikan gambaran yang lebih luas mengenai perilaku dan referensi konsumen di kawasan perkotaan. Selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya, Ririn Desviana Rohim, dipersilakan. Baik, terima kasih Dinda. Boleh di selanjutnya? Oke. Di sini ada identifikasi masalah yang kami temukan dan berdasarkan hasil scraping data Google Maps dan juga Avify, pada 50 entry mall dan tenan di Jakarta Utara ditemukan beberapa permasalahan yang memang perlu diidentifikasi sebelum melanjutkan ke tahap analisis lebih dalam. Yang pertama, adanya ketimpangan popularitas antara mall, di mana 3 mall teratas seperti Summarecon Mall, Kelapa Gading, Mall of Indonesia, dan yang lain-lain menyumbang 74,7% dari total 224.373 ulasan. Sementara 7 lainnya hanya memiliki 25,3%. Yang kedua, ditemukan fenomena rating tertinggi, tetapi ternyata jumlah ulasannya sangat sedikit. Nah, pada entry seperti Mall Koja, PPSU Supermarket, dan juga Koja Trade Mall, kondisi ini tidak representatif secara statistik dan berpotensi menyesatkan jika dibandingkan dengan mall yang memang memiliki ulasan ribuan. Dan yang ketiga, ternyata ada data yang tidak lengkap seperti Umeda Mall of Indonesia yang tidak memiliki alamat, rating maupun ulasan seperti Hypermall yang ternyata hanya memiliki atau berisi kode koordinat tanpa informasi yang lain gitu. Yang keempat terakhir, adanya tumpang tindih antara data mall utama dan juga tenan gitu ya. Lalu yang kelima, karena data berasal dari user generated content, terdapat potensi bias seperti extreme response, yaitu hanya sebagian kecil pengunjung yang menulis ulasan, serta kemungkinan adanya ulasan palsu. Nah, kelima hal inilah yang harus ditangani melalui tahap data cleansing dan validasi sebelum analisis lebih lanjut. Boleh di selanjutnya. Lalu ada tujuan analisis yang pertama, memang kita mengidentifikasi mall yang beroperasi di Jakarta Utara, menganalisis popularitas mall berdasarkan rating dan jumlah ulasannya, lalu kemudian mengkaji karakteristik di data menggunakan konsep 5C, lalu yang terakhir memberikan rekomendasi strategi komunikasi pemasaran. Boleh selanjutnya.
Lalu ada ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian kami menggunakan objek 10 mall utama di Jakarta Utara, lalu sumbernya dari Google Maps, lalu total datanya ada sekitar 224.373 ulasan pengguna, dan fokus analisis kita Big Data Life Cycle, komunikasi pemasaran, pengelolaan pusat pembelajaran. Boleh dilanjut? Lalu ada business case evaluation. Yang pertama, reputasi mall saat ini banyak dibentuk melalui ulasan online. Nah, yang sudah kita ketahui, reputasi sebuah pusat pembelajaran mall ini saat ini tidak lagi semata-mata ditentukan oleh iklan atau promosi, melainkan semakin banyak dibentuk melalui ulasan online di platform seperti Google Maps, survei. Nah, ini menunjukkan bahwa 84% konsumen mempercaya ulasan online ini, sama seperti rekomendasi dari teman atau keluarga. Nah, biasanya calon pengunjung cenderung membaca 5 atau 10 ulasan nih sebelum memutuskan mall mana yang harus dikunjungi atau tempat-tempat mana yang harus dikunjungi. Lalu yang kedua, Jakarta Utara memiliki tingkat aktivitas mall yang tinggi. Ternyata ketika kita scraping data, ternyata Jakarta Utara ini merupakan wilayah dengan tingkat aktivitas mall yang sangat tinggi, dengan populasi sekitar dari 1,8 jiwa yang sudah mengakses atau melalui tol dalam kota atau lingkar luar kota. Nah, serta keberadaan kawasan pemukiman kelas menengah ke atas seperti Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, atau PIK yang lain-lain. Lalu yang terakhir, terdapat lebih dari 224.000 ulasan yang dapat dianalisis sebagai sumber insight. Nah, penelitian ini memanfaatkan dari jumlah ulasan yang berhasil kita kumpulkan dari 10 mall utama di Jakarta Utara. Nah, jumlah ulasan ini bukan sekedar angka, tetapi juga sumber insight strategis yang sangat berharga. Dari data inilah kita dapat mengukur tingkat popularitas mall berdasarkan jumlah, mengukur kepuasan, serta mengidentifikasi mall dengan rating tertinggi tapi ulasan sedikit, serta membandingkan performa antara mall di wilayah yang sama dengan volume data yang besar. Nah, analisis ini memberikan rekomendasi strategis yang lebih akurat dan dibandingkan riset pasar konvensional. Boleh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea. Oke, baik. Terima kasih, Ririn. Selanjutnya ini ada data identification. Yang pertama itu ada sumber data, yaitu Google Maps. Lalu yang kedua ada identifikasi kebutuhan data. Yang ketiga, relevansi data. Lalu yang keempat ada karakteristik di data atau 5V. Next. Selanjutnya ada data acquisition. Yang pertama itu ada proses akuisisi data. Yang kedua, tantangan dalam akuisisi data. Yang ketiga, ada proses filtering dan justifikasi metodologis. Yang keempat, ada hasil filtering dan kualitas dataset akhir. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dea. Saya Rizky Maulana Akbar akan menjelaskan mengenai data extraction. Jadi pada data extraction itu adalah proses mengumpulkan atau mengambil berbagai jenis data dari berbagai sumber untuk kemudian diproses dan disimpan dalam suatu lokasi terpusat sehingga dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Menurut Talent 2024, data extraction is the process of collecting or retrieving disparate types of data from a variety of source. Jadi data itu diperoleh melalui scraping Google Maps dengan kata kunci pusat perbelanjaan di Jakarta Utara. Yang kedua, informasi yang dikumpulkan itu berupa nama, alamat, rating, jumlah ulasan, kategori, website, nomor telepon, dan URL Google Maps. Dan yang ketiga ada proses ekstraksi yang dimana menghasilkan 50 entry lokasi terkait aktivitas pusat perbelanjaan. Yang keempat itu data mencakup mall, tenan, restoran, area parkir, tempat ibadah, dan fasilitas lainnya. Dan yang kelima ada keberagaman data yang mencerminkan karakteristik big data atau variety yang memerlukan validasi sebelum analisis lebih lanjut. Kemudian selanjutnya ada data validation and cleansing. Jadi hasil scraping menghasilkan 50 entry lokasi tadi kemudian divalidasi, yang dimana validasi merupakan proses pemeriksaan kualitas data untuk memastikan bahwa data yang digunakan itu telah akurat, lengkap, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menurut IBM 2025, data validation is the process of ensuring data is clean, accurate, and meaningful before it is used. Sementara itu, Awati dan Kerner menjelaskan bahwa data validation merupakan proses untuk
memeriksa integritas, akurasi, dan struktur data sebelum digunakan dalam berbagai aktivitas bisnis maupun analisis. Jadi validasi ini dilakukan untuk memastikan data agar akurat dan relevan. Jadi ada beberapa komponennya. Yang pertama, data tidak lengkap, overlap antara mall dan tenan, rating tinggi dengan ulasan sedikit, dan juga ada kategori tempat yang tidak sesuai. Terus proses cleansing ini mencakup menghapus data non-mall utama, dan yang kedua, memeriksa atribut penting, yang ketiga, mengevaluasi kredibilitas rating, yang keempat, menghilangkan duplikasi data, dan juga dari 50 data awal, ternyata hanya 10 mall utama yang memenuhi kriteria sebagai dataset akhir. Kemudian, ada data warehouse. Jadi data warehouse ini merupakan repositori terpusat yang digunakan untuk menyimpan data historis secara terstruktur sehingga memudahkan proses analisis dan pengambilan keputusan. Jadi menurut IBM ini, data warehouse adalah sistem yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam satu penyimpanan terpusat untuk mendukung analisis bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Jadi data yang telah diekstraksi kemudian divalidasi dan dibersihkan, disimpan di data warehouse sebagai repositori terpusat. Kemudian data warehouse juga mengintegrasikan dan menyimpan data terstruktur untuk memudahkan analisis. Dan juga data set akhir menunjukkan bahwa 10 mall mencakup mall di Jakarta Utara adalah mall yang utama dengan 224.373 ulasan pengguna. Kemudian struktur data meliputi nama mall, alamat, rating, jumlah ulasan, kategori, website, nomor telepon, dan tautan Google Maps. Dan juga data warehouse mendukung analisis popularitas mall dan pengambilan keputusan berbasis data secara efektif dan akurat. Kemudian akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Adinda. Pada Adinda dipersilakan. Baik, terima kasih Rizky. Di sini ada pun data aggregation and representation. Dari analisis kami, berikut adalah top 10 mall di Jakarta Utara yang berdasarkan popularitasnya. Peringkat pertama ditempati oleh Sumureken Mall, Kelapa Gading, dengan ulasan terbanyak yaitu 79.498 dengan kategori kunjungan terpopuler dan rating 4,6. Disusul oleh Mall of Indonesia dengan 54.718 ulasan dan Emporium Fluid Mall dengan 33.384 ulasan. Dan menariknya dari 3 mall teratas ini menguasai 74,7% dari total seluruh aktivitas ulasan di Jakarta Utara yang menunjukkan bahwa mereka adalah pusat gravitasi utama bagi pengunjung di wilayah tersebut. Next, berikut adalah grafik top 10 mall dengan jumlah ulasan dan rating. Yang paling tinggi Supereken Kelapa Gading dan yang terendah yaitu adalah Sosiola Store Kelapa Gading. Lanjut. Selanjutnya dipaparkan oleh teman saya Aura. Baik, Adinda, izin melanjutkan. Selanjutnya itu ada data analis. Jadi pada tahap analis data ini kami mengolah data rating dan jumlah ulasan Google Maps dari beberapa mall di Jakarta Utara. Dan hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pola ketimpangan signifikan di antara mall-mall di Jakarta Utara seperti Summarecon Mall Kelapa Gading yang mendominasi dengan 79.498 ulasan, diikuti Mall of Indonesia dengan 54.718 ulasan, dan Emporium Fluid Mall dengan 33.384 ulasan. Jadi secara kumulatif, 3 mall ini menguasai 74,7% dari total ulasan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas dan keterlibatan digital pengunjung masih terkonsentrasi pada beberapa mall besar. Selain itu, ditemukan juga bahwa jumlah ulasan memiliki hubungan dengan kredibilitas rating. Jadi mall yang memiliki jumlah ulasan yang lebih banyak cenderung memiliki rating yang lebih stabil dan dapat dipercaya dibandingkan mall yang hanya memiliki sedikit rating. Selanjutnya, berdasarkan kombinasi rating dan jumlah ulasan, mall kemudian dikelompokkan menjadi 3 segmen. Yang pertama itu ada segmen populer dan premium, yang kedua ada segmen berkembang, dan yang ketiga ada segmen niche atau kecil. Jadi pengelompokan ini dilakukan untuk melihat posisi masing-masing mall dalam persaingan digital. Selanjutnya,
Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Jadi data yang digunakan itu hanya menggambarkan kondisi saat proses scraping saja, tidak mencakup isi ulasan pengguna serta belum mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi jumlah ulasan maupun rating. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya itu ada slide interpretasi hasil analisis. Jadi berdasarkan hasil analisis tersebut terdapat beberapa interpretasi yang dapat diambil. Yang pertama ada popularitas digital mall di Jakarta Utara itu masih didominasi oleh beberapa mall besar yang telah memiliki reputasi dan basis pengunjung yang kuat. Jadi semakin tinggi jumlah pengunjung, semakin banyak pula ulasan yang dihasilkan sehingga memperkuat popularitas mall tersebut. Yang kedua itu ada jumlah ulasan itu menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan calon pengunjung. Jadi rating yang tinggi akan lebih meyakinkan apabila didukung oleh jumlah ulasan yang besar. Yang ketiga, kawasan peak juga menunjukkan potensi pertumbuhan yang cukup baik meskipun jumlah ulasannya belum sebesar mal-mal utama. Beberapa mal di kawasan tersebut telah memperoleh rating yang tinggi dari pengunjung. Selain itu, masih terdapat juga beberapa mall yang memiliki keterlibatan digital relatif rendah yang terlihat dari jumlah ulasan yang masih terbatas dibandingkan mall lainnya. Boleh di next slide. Oke, next selanjutnya itu ada rekomendasi strategi komunikasi pemasarannya. Jadi berdasarkan eh, interpretasi tadi, terdapat juga beberapa rekomendasi strategi komunikasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, untuk segmen mall premium dan populer, strategi yang direkomendasikan adalah mempertahankan reputasi digital melalui pengelolaan ulasan pelanggan serta mendorong terciptanya user-generated content atau konten yang dibuat oleh pengunjung. Yang kedua, untuk mall segmen berkembang, fokus utamanya adalah meningkatkan visibilitas dan brand awareness melalui kampanye digital dan optimalisasi Google Business Profile serta mendorong pengunjung untuk memberikan ulasan setelah berkunjung. Sementara itu, untuk segmen niche atau kecil, fokus strategi yang dapat dilakukannya adalah memfokuskan komunikasi pada target pasar yang spesifik serta bekerjasama dengan mikro influencer yang sesuai dengan karakteristik audiensnya. Jadi dengan strategi yang sesuai pada setiap segmen, mall dapat meningkatkan reputasi digital, keterlibatan pengunjung dan daya saingnya di era digital. Boleh next slide. Oke, kesimpulan dari apa yang telah kami analisis, berdasarkan analisis kami dapat disimpulkan bahwa popularitas digital mall di Jakarta Utara masih didominasi oleh beberapa mall yang besar. Jumlah ulasan juga berpengaruh terhadap kredibilitas rating yang dimiliki suatu mall. Selain itu, mall dapat dikelompokkan ke dalam 3 segmen, yaitu premium, berkembang, dan nice. Secara keseluruhan, data Google Maps dapat dimanfaatkan untuk mengukur popularitas dan reputasi digital mall. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.